Aku penasaran deh, kenapa ya orang yang berat badannya sama punya kekuatan yang berbeda? Kekuatan apa maksudnya? Itu kekuatan energi maksudnya. Jadi, aku tadi lihat dua orang. Kalau secara fisik punya berat badan yang sama, tapi pas aku perhatiin lagi, orang yang satunya itu lebih cepet capek dibandingkan orang yang satunya lagi. Kenapa ya? Oh, energi. Itu kan bergantung pada metabolisme dalam tubuh kita. Oh, gitu ya, Ri. Iya, gitu, Fit. Energi dapat berubah atau bertransformasi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Misalnya, energi kimia berubah atau bertransformasi menjadi energi mekanik. Energi radiasi matahari berubah atau bertransformasi menjadi energi kimia. Dan energi listrik berubah atau bertransformasi menjadi energi panas. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa dalam setiap perubahan fisik atau kimia, jumlah total energi pada lingkungan adalah tetap. Bagaimana energi untuk sel? Ternyata, energi panas tidak dapat dimanfaatkan oleh sel. Sel hanya dapat memanfaatkan energi bebas. Adanya proses perpindahan elektron ternyata dapat menghasilkan energi. Dalam rangkaian percobaan seperti yang terlihat dalam gambar, kita dapat mengukur arus listrik dari pasangan redoks standar, yakni elektrode hidrogen. Sisi reaksi yang memiliki kecenderungan lebih kuat untuk mengambil elektron ditetapkan memiliki nilai delta E0 positif dan memiliki nilai potensi reduksi. Lantas, bagaimana perpindahan elektron ke arah sebaliknya? Ternyata akan menghasilkan perubahan energi bebas pada reaksi reduksi oksidasi. Sehingga energi bebasnya dapat kita hitung dan sel dapat memanfaatkan energi bebas tersebut. Bagaimana perubahan energi pada reaksi oksidasi dan reduksi dari senyawa karbon? Berikut disajikan 5 jenis senyawa karbon, yaitu metana, metanol, formaldehid, asam format, dan karbon dioksida. Elektron akseptor terakhir pada 5 jenis senyawa karbon tersebut adalah oksigen. Semakin tereduksi karbon dari suatu senyawa, semakin besar energi yang dapat dilepaskan pada saat dioksidasi. Dapat terlihat dalam gambar bahwasannya metana memiliki energi yang paling rendah, sedangkan karbon dioksida memiliki energi yang paling tinggi. Bagaimana elektron ditransfer antar molekul? Ada 4 cara elektron ditransfer antar molekul, yaitu yang pertama, langsung sebagai elektron. Yang kedua, sebagai atom hidrogen. Yang ketiga, sebagai ion hidrida. Dan yang keempat, langsung bersama oksigen. ATP berfungsi seperti uang dalam pertukaran energi sel. Mengapa demikian? Karena ATP merupakan senyawa berfosfor dengan energi tinggi yang terbentuk selama reaksi katabolisme. ATP juga sebagai senyawa yang dapat mengaktifkan senyawa lain untuk transformasi kimia selanjutnya.
ATP merupakan senyawa yang kaya akan energi yang stabil secara kinetika, karena memiliki potensi mentransfer gugus intermediat dan sebagai penerima gugus intermediat yang sangat beragam. ATP juga mampu mengubah senyawa berenergi rendah menjadi senyawa yang sangat reaktif. Hidrolisis ATP yang mendorong reaksi sebenarnya adalah proses transfer gugus fosfat ke substrat, membentuk senyawa antara yang meningkat energinya. Nutrien adalah bahan bakar yang dibakar oleh sel membentuk glukosa. Proses pembakaran glukosa disebut glikolisis. Adapun tahapan-tahapannya seperti yang terlihat dalam gambar. Setengah awal dari jalur 10 langkah adalah pemecahan glukosa yang berkarbon 6 menjadi 2 senyawa berkarbon 3 membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Setengah akhir adalah langkah-langkah penataan dan oksidasi senyawa berkarbon 3 menghasilkan piruvat 4 ATP, dan senyawa pereduksi atau reducing power sebanyak 2 NADH. 5 langkah selanjutnya adalah fase perolehan, di mana senyawa berkarbon 3 diaktifasi lebih lanjut dengan menggunakan fosfat anorganik. Membentuk senyawa berenergi tinggi, yaitu 1,3 BPG dan PEP. Energi kemudian dibebaskan ketika senyawa-senyawa tersebut berkonversi menjadi piruvat oleh enzim piruvat kinase, yaitu 4 ATP ditambah 2 NADH. 5 langkah awal adalah fase persiapan, di mana glukosa diaktifasi sebanyak 2 kali dengan menambahkan gugus fosfat dari ATP. Kemudian, terjadi pemecahan menjadi 2 molekul berkarbon 3, masing-masing terfosforilasi dan dapat dikonversi. Nah, itu tuh penjelasannya, Pit. Jadi, jangan lihat orang dari tampilan fisiknya saja ya, Bu. Karena setiap orang mempunyai porsinya masing-masing dalam menghasilkan energi. Oh iya Ri, aku jadi ngerti. Makasih ya. Makasih juga Bu atas penjelasannya. Sama-sama, Nak. Mari kita pulang.